Part ke-56. Peovenia, anak ibu kalian yang murahan itu sudah merebut suami kami. Dengan jalang dia memberikan tubuhnya pada suami-suami di sini. Dan sampai sekarang suami saya itu pergi dari rumah. Saya yakin dia pergi sama-sama perempuan murah itu. Aku dan Mas Arman sangat terkejut dengan semua kenyataan yang terjadi. Banyak sekali kejutan yang diberikan oleh ibu pada kami. Bukankah Lela sedang sakit? Bagaimana bisa dia melakukan semua ini? Apakah ibu memaksa Lela untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal seperti ini? Jangan fitnah kamu. Bisa saya laporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik? Ancam ibu lagi sambil menunjuk-nunjuk ke arah ibu-ibu tadi. Aku dan Mas Arman hanya saling pandang, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Karena kami sama sekali tidak tahu jalan ceritanya bagaimana. Apalagi tadi ketika kami menanyakan pada ibu kemana Lela. Ibu sama sekali tidak menjawab pertanyaan kami. Terlihat sekali tadi ibu berusaha menutupi keberadaan Lela. Membuktikan jika dugaan dua wanita ini benar. Aku jadi semakin yakin jika Lela dijual oleh ibu untuk memenuhi gaya hidup. Apalagi sekarang ibu sudah memakai baju bagus lagi. Berbanding terbalik dengan keadaan dia ketika aku usir dulu. Halah, silakan lapor. Kami juga tidak takut, toh yang akan ditangkap nanti juga anakmu yang murahan itu. So ngomong nama baik, semenjak kalian pindah ke sini tuh nama kalian udah jelek tahu nggak? Teriak wanita bertubuh tambun itu dengan berang. Dia bahkan mengambil beberapa batu kecil yang ada di teras rumah lalu melemparnya ke arah kami. Aku segera berlari ke dalam karena takut terkena lemparan batu. Biar ibu dan Mas Arman saja yang menghadapi mereka. Aku tidak mau ikut-ikutan. Apalagi jika sampai ada yang video, bisa tenar aku. Cukup ibu-ibu, tenang. Saya memang tidak tahu titik permasalahannya seperti apa. Tapi bisakah kita bicara baik-baik? Mungkin saya bisa membantu mencari keberadaan suami-suami ibu. Teriak Mas Arman berusaha menengahi pertengkaran. Aku mencoba melihat lagi keluar, berdiri di ambang pintu. Terlihat ibu-ibu tadi sedikit berdiskusi, kemudian melihat lagi ke arah Mas Arman dan ibu. Ngapain kamu ajak mereka bicara baik-baik? Kamu buat masalah ini tambah panjang. Bentak ibu pada Mas Arman dengan suara pelan. Mungkin ibu takut jika suaranya sampai didengar oleh kedua ibu-ibu tadi. Aku mau masalah ini selesai. Makanya aku ajak ibu-ibu itu bicara baik-baik. Memangnya ibu mau mati konyol karena dikeroyok mereka berdua? Tanya Mas Arman membalas pertanyaan ibu. Ya, enggak. Ibu bergidik ngeri membayangkan kata-kata Mas Arman barusan. Terbukti suara dia mulai melemas dan menuruti kemauan Mas Arman. Sepertinya kehadiran ibu-ibu itu membuatku ada ide. Aku akan merekam kejadian demi kejadian. Kemudian bisa menjadi senjata jika sewaktu-waktu ibu mau menjelek-jelekkan kami di depan orang lain. Apalagi jika dia membuat video agar viral seperti kemarin. Biar semua orang tahu jika bukan kami yang anak durhaka. Tapi ibu memang pantas sendirian. Ibu-ibu tadi terlihat berjalan mendekat dan masuk ke dalam rumah. Aku sudah menghidupkan kamera di ponsel. Aku akan berusaha merekam mereka diam-diam. Mereka pasti tidak akan curiga, karena sebentar lagi pasti sibuk bertengkar. Ibu dan Mas Arman duduk di sofa yang sama. Sedangkan ibu-ibu tadi duduk di sofa satu lagi. Aku lebih memilih berdiri di samping pintu, buat merekam semua pembicaraan mereka. Jadi permasalahan di sini apa? Tanya Mas Arman membuka suara. Jadi begini, Mas. Anak ibu kalian ini, adik kamu yang nama Lela sudah mengganggu ketentraman rumah tangga kami. Jelas ibu yang tubuhnya tambun. Dia memang lebih banyak bicara dari tadi. Enak aja salahin anak orang. Emang suami kamu aja yang gatal. Tampik ibu dengan mulut mencebik. Sudah, Bu. Diam dulu. Kita dengar dulu penjelasan ibu ini. Bentak Mas Arman. Ibu terlihat semakin marah, tapi dia hanya diam tidak berani lagi bersuara. Iya, Mas. Dulu suami kami itu tidak pernah main wanita.
Tapi entah kenapa kalau sama si Lela ini kayak dipelet. Mau aja harta dan duitnya diperas, lalu lupa sama anak istri. Jelas ibu satunya lagi. Bahkan dari raut wajahnya dia hampir saja menangis. Kasihan. Dan lebih gilanya lagi, ibu kalian itu malah ngedukung anaknya buat nyuluh enta. Buktinya hampir setiap malam ada aja laki-laki yang datang buat pakai itu tubuh. Maki ibu-ibu itu lagi. Aku hanya bisa beristighfar mendengar semua keterangan dari mereka. Benar itu, Bu? Tanya Mas Arman pada ibu yang masih terdiam. Bu, jawab aku! Bentak Mas Arman pada ibu yang masih betah mengunci suara. Itu karena kalian. Semua yang terjadi pada saya dan Lela gara-gara kamu yang selalu mendengarkan perkataan wanita murahan itu. Teriak ibu dengan emosi yang meluap-luap. Tidak segan-segan ibu menunjuk ke arahku dan mengatakan aku wanita murahan. Jangan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam jika ibu sedang bersalah. Apa salahnya mengakui kesalahan dan segera minta maaf? Bentak Mas Arman kesal. Dadaku juga terasa panas ketika ibu mengatakan ini semua gara-gara kami. Tapi memang ini semua terjadi karena kalian. Coba saja kalian tidak mengusir ibu dan Lela dari rumah. Pasti ini semua tidak akan terjadi. Sungut ibu lagi. Kedua ibu-ibu tadi hanya walking bertatapan. Mungkin mereka bingung apa yang terjadi di antara kami. Lebih baik aku perjelas semuanya, daripada nanti mereka salah paham. Aku menaruh ponsel di atas meja yang ada vas bunganya, agar bisa merekam dengan jelas. Kami gak akan ngusir ibu jika kalian gak buat ulah. Balas Mas Arman berusaha membela diri. Lihat sendiri kan, kamu lebih membela wanita itu daripada ibu kamu sendiri. Bentak ibu lagi emosi. Ibunya Mas Arman sudah mati. Bu, jangan pura-pura lupa jika ibu sudah menghilangkan nyawa orang lain. Aku yang sudah tidak tahan lagi mendengar semua tuduhan ibu akhirnya angkat bicara. Membunuh? Tanya ibu-ibu tadi berbarengan. Bahkan mereka menutup mulut mereka. Iya, membunuh. Lebih tepatnya menyantet ibu mertua saya agar dia bisa menikah dengan ayah mertua. Lalu dengan mudahnya mengaku dirinya ibu dari suami saya. Agar bisa menghasut suami saya agar kami segera bercerai. Apa salah saya mengusir wanita ini? Tanyaku pada kedua ibu-ibu itu. Enggak, Mbak. Keputusan Mbak sudah benar. Memang lebih baik mereka kami usir juga dari sini, agar tidak mengundang lebih banyak lagi dosa, apalagi sampai merebut suami orang. Hardik mereka. Kamu jangan menyebar fitnah kalau tidak punya bukti. Ibu berusaha membela diri karena takut akan diusir dari kampung ini. Aku sudah tidak peduli. Toh ibu juga tidak pernah peduli dengan fitnahnya kepada kami. Dia juga tidak segan-segan mengatakan pada semua orang jika kami mengusir mereka. Saya memang tidak punya bukti karena yang ibu gunakan adalah ilmu hitam. Tapi kami punya saksi seperti Empo Katik misalnya. Sahutku lagi. Diam kamu! Hardik ibu berang. Aku membuang muka karena kesal, kemudian mengambil ponsel yang ada di vas bunga. Mematikannya dan menyimpan di dalam tas. Sekarang jawab kami. Di mana anak kamu sekarang? Jawab! Bentak ibu-ibu tadi pada ibu yang masih berdiri mematung. Saya tidak tahu. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Kamu kan ibunya. Yang mana saya tahu? Makanya kalau punya suami itu dijaga. Biar gak bilang gini. Kalau udah hilang aja sibuk nyari kesini. Kalian kira ini tempat penampungan suami kalian? Ibu berteriak dengan keras tepat di depan wajah mereka. Plak! Ibu yang tubuh tambun tadi menampar ibu dengan sangat keras. Terbukti suara tamparannya terdengar sangat keras. Aku hanya bisa menelan ludah yang terasa kering. Mungkin ibu memang pantas mendapatkan itu. Jaga mulut kamu itu ya. Udah keriput, bau tanah. Bukannya taubat, malah nyuruh anak buah jadi pelakor. Pantas sih, kan bibit pelakor.
ejek ibu-ibu tadi sambil menatap ibu sinis. Tidak apa jika kamu tidak mau mengatakan di mana wanita murahan itu. Akan kami cari sampai dapat. Setelah mengatakan itu mereka berdua langsung pergi. Tanpa permisi pergi meninggalkan kami dalam diam. Tiba-tiba ibu tertawa dengan keras, membuat kami tercengang melihat tingkah ibu yang seperti orang depresi. Dia tertawa, tapi sedetik kemudian menangis. Lalu kembali tertawa sambil menjambak rambutnya sendiri. Mengapa aku tidak pernah merasakan bahagia? Kenapa Allah tidak pernah adil pada kami? Ibu berteriak histeris sambil menangis. Aku mendekat, berdiri di samping ibu yang sedang merutuki nasibnya yang katanya tidak pernah bahagia. Sebab kebahagiaan itu letaknya di dalam hati dan hati itu milik Allah. Dialah yang mampu membolak-balikan isi hati. Jika ibu merasa hidupnya tidak bahagia, bisa jadi itu karena kedekatan ibu dengan Allah kurang baik. Jadi kalau ibu pengen bahagia, perbaiki hubungan ibu dengan Allah. Ketika istri berhenti peduli, part ke-57. POV Ibu Jubaidah. Sebab kebahagiaan itu letaknya di dalam hati dan hati itu milik Allah. Dialah yang mampu membolak-balikan isi hati. Jika ibu merasa hidupnya tidak bahagia, bisa jadi itu karena kedekatan ibu dengan Allah kurang baik. Jadi kalau ibu pengen bahagia, perbaiki hubungan ibu dengan Allah. Mendengar perkataan Nea barusan semakin membuatku berat. Aku sangat sensitif jika ada orang yang berusaha mengingatkan aku tentang Tuhan. Apalagi jika yang mengingatkan adalah anak yang masih bau kencur. Hidup baru kemarin sudah sok mengajari tentang hidup. Dia Amam! Diam kamu wanita kurang ajar! Plak! Aku menampar wajahnya dengan keras. Terbukti tanganku sampai bergetar dan perih saat ini. Arman dan wanita sialan itu sangat terkejut dengan perlakuanku barusan. Arman segera bangkit dari duduknya dan berlari ke arah Nea. Dia berkali-kali mengusap lembut pipi istrinya itu. Kenapa ibu menampar? Nea, dia cuma berusaha mengingatkan ibu agar tidak terlalu lama berada di jalan yang salah. Bentak Arman yang semakin membuat dadaku naik turun. Saat ini aku sedang berada di puncak kemarahan. Bukan kali ini saja aku menampar wanita itu. Dulu setelah baru-baru saja dia melahirkan anaknya, aku sering menganiayanya. Menampar bahkan menjambak rambutnya dengan kuat. Nea wanita cengeng, bisanya hanya menangis. Tidak ada perlawanan apa-apa, hanya diam dan menangis. Makanya sampai sekarang pun aku berani menampar wajahnya yang sok lugu itu. Wajah yang sudah menipu banyak orang untuk membelanya. Wajah yang dia gunakan untuk merebut hati Arman. Dan dengan bodohnya Arman malah terpikat dengan wanita sok polos ini. Itu peringatan untuk dia. Jangan pernah datang jika hanya ingin menceramahiku. Kamu dan orang tuamu itu tidak jauh beda. Hanya manusia sok suci yang bermuka dua. Cih! Ejekku lalu meludah ke sembarang arah. Aku tersenyum sinis saat Nea melihatku dengan tatapan tajamnya. Dia kira aku akan takut. Dia masih saja menjadi wanita lemah seperti ibunya. Wanita yang sudah merusak semua rencanaku dulu. Itulah sebabnya aku sangat membencinya. Membenci semua keturunannya. Apalagi wajah Nea sangat mirip dengan uminya. Aku membalas tatapan tajam Nea dengan senyum mengejek. Kemudian aku membalikkan badanku untuk segera masuk ke dalam kamar. Akha! Teriakku kesakitan saat tiba-tiba ada yang menarik rambutku dari belakang. Aku segera membalikkan tubuhku untuk melihat siapa yang bersikap tidak sopan padaku. Plak! Itu balasan untuk tamparan Anda barusan. Plak! Ini untuk balasan karena Anda sudah mengejek Umi dan Abi. Plak! Plak! Dan 2 tamparan barusan untuk membalas perlakuan Anda pada saya selama ini. Tamparan bertubi-tubi yang aku terima barusan benar-benar membuat kepalaku pusing. Karena takku belum siap sama sekali saat Nea menjambak rambutku dengan tiba-tiba. Aku tidak menyangka jika dia berani berbuat sekasar ini padaku. Dasar tidak tahu sopan santun. Nei, udah. Sabar, jangan mengedepankan emosi.
Teriak Arman berusaha menarik tangan Nea agar tidak menamparku lagi. Karena pusing, aku jatuh dan terduduk di lantai. Kepalaku benar-benar pusing, apalagi terasa seperti ada cairan yang keluar dari sudah bibirku. Memang ada gigiku yang sudah patah bagian samping. Agak sedikit runcing, mungkin darahnya keluar dari bibir yang terkena gigi tersebut. Aku benar-benar tidak menyangka jika Nea bisa senekat ini. Padahal selama ini dia hanya diam tanpa membalas semua perlakuanku padanya. Jangankan membalas, melaporkan perlakuanku pada Arman saja dia tidak berani. "Diam kamu, Mas. Biarkan aku menuntaskan semua rasa sakit hatiku pada wanita ini." Teriak Nea berusaha melepaskan diri dari pegangan Arman. Aku berusaha bangkit, takutnya dia malah menendang kepalaku. Aku menatap Nea dengan kilatan kemarahan. Beraninya anak ingusan seperti dia menamparku hingga 4 kali. "Lihat istri yang kamu belah selama ini. Dasar wanita barbar!" Bentakku sambil menunjuk ke arah Nea. Nea berhenti memberontak. Tentu saja tenaganya kalah jauh dari Arman. Aku juga tahu jika Arman pasti akan membelaku. Bagaimanapun akulah orang yang sudah membesarkan dan menyekolahkannya dulu. Walaupun dari kecil dia sudah aku ajari cara mencari uang. Tapi sampai dia menikah dia masih menurut pada semua kata-kataku. Hanya saja setelah dia menikah, dia berubah. Dia lebih mementingkan Nea dan anaknya. Padahal akulah yang berjasa dalam hidupnya. Jika tahu begini, sekalian saja dulu aku bunuh dia bersama ibunya. Wanita soalim itu sudah merebut Kang Hakim dariku. Padahal sejak dulu aku sudah menaruh rasa padanya. Kami sering bersama sepanjang waktu. Memang tidak pernah ada pernyataan cinta dari bibirnya untukku. Tapi aku yakin jika dia juga memiliki rasa yang sama sepertiku. Terbukti saat dulu aku sering diejek oleh teman-teman yang lain karena miskin dan memakai baju bekas. Kang Hakim selalu membelaku dan mengusir anak-anak yang mengejekku. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba menghilang. Ketika aku datang ke rumahnya pun untuk menanyakan keberadaan Kang Hakim, ibunya mengusirku layaknya anjing. Mentang-mentang aku bukan anak orang berada. Aku diperlakukan seperti binatang oleh orang-orang. Aku pun pulang dengan perasaan sedih dan gamang. Karena sudah hampir seminggu Kang Hakim tidak ada kabar. Dia menghilang bagai ditelan bumi. Biasanya dia akan selalu bermain denganku di dekat danau. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya aku hanya bisa menelan pahitnya kehidupan saat ibuku meninggal. Umurku saat itu masih 18 tahun. Hingga aku hidup sebatang kara, tidak ada sanak saudara ataupun teman. Karena satu-satunya temanku Kang Hakim pergi entah kemana. Tidak ada satupun orang yang mau memberitahu di mana keberadaan Kang Hakim. Hingga saat itu aku sedang bekerja di kebun sawit Pak Lurah. Aku mendengar kabar jika Kang Hakim sudah pulang. Aku senang sekali mendengar kabar bahagia itu. Tidak henti-hentinya aku tersenyum bahagia mengingat sebentar lagi aku akan bertemu dengannya. Hingga sore tiba, aku pulang dengan suasana hati yang gembira. Aku masuk ke dalam rumah, kemudian membersihkan diri. Memakai baju yang menurutku paling bagus. Karena aku yakin pasti sebentar lagi Kang Hakim akan datang menemuiku. Aku menggerai rambut panjang nan hitam. Kata Kang Hakim rambutku sangat bagus, apalagi jika panjang begini. Senyumku tidak berhenti merekah. Sampai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahku. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Dek, jantungku berpacu sangat cepat. Aku tahu itu suara siapa. Karena tidak pernah ada laki-laki yang mau datang ke rumahku yang jelek ini selain Kang Hakim. Dengan cepat aku berlari dari kamar ke pintu depan. Sebelum membuka pintu, aku berusaha untuk bisa bersikap tenang. Klek, aku membuka pintu depan sehingga menimbulkan bunyi. Karena memang pintunya sudah tua dan sedikit lapuk. Terlihat Kang Hakim yang berdiri membelakangi. Walaupun dari belakang, aku tahu jika dia adalah Kang Hakim. Laki-laki yang selama ini aku tunggu-tunggu. Waalaikumsalam. Jawabku pelan. Mendengar suaraku, Kang Hakim membalikkan badannya menghadapku.
Aku terkesima melihat penampilannya yang sangat berubah. Dia memakai kain sarung, baju koko, dan juga peci. Penampilannya persis seperti Ustadz. Dia masih sangat tampan dan terlihat sangat gagah. "Masuk dulu, kan?" ucapku saat kami sama-sama terdiam. Tidak usah, Dek. Aku kesini gak lama kok." Tolaknya lembut. Senyumku semakin merekah. Dia masih saja memanggilku dengan panggilan Dek. Itu tandanya Kang Hakim masih punya perasaan yang sama sepertiku. "Tapi di luar tidak ada tempat duduk, Kang. Kita masuk ke dalam dulu ya. Kita juga udah lama gak ketemu." Ajakku lagi sedikit memaksa. Aku memang ingin sekali menanyakan kemana saja dia selama ini. Akhirnya Kang Hakim masuk dan duduk lesehan di tikar yang sudah sedikit sobek. Aku ke dapur mengambil satu gelas air putih, kemudian menaruhnya di depan Kang Hakim. "Diminum dulu, Kang. Maaf, cuma air putih," ucapku. "Iya, Dek. Terima kasih." Dia mengambil gelas itu dan meminumnya sedikit. "Gimana kabar kamu?" tanyanya lembut. "Baik, Kang. Semenjak ibu meninggal, aku bekerja di kebun sawitnya Pak Lurah," jawabku. "Maaf ya, waktu ibu kamu meninggal Akang gak bisa datang." "Gak apa-apa, Kang. Kalau boleh tahu, selama ini Akang kemana tidak ada kabar?" Akhirnya pertanyaan yang selama ini aku pendam bisa aku tanyakan langsung pada orangnya. "Maaf dulu gak sempat pamit. Dulu setelah tamat SMA, Akang langsung pergi ngaji di pesantren." Ternyata selama ini Kang Hakim menuntut ilmu di pesantren. Pantas saja dia tidak pernah terlihat lagi di desa ini. "Akang kesini cuma mau bilang kalau minggu depan Akang akan menikah. Jangan lupa datang ya." Dek, bagai disambar petir di siang bolong. Jantungku rasanya berdetak lebih kencang dari biasanya. Telingaku bahkan sampai berdengung akibat berita pahit yang aku terima. Bagaimana bisa Kang Hakim meninggalkan aku yang sudah menunggunya hampir 1 tahun? "Akang menikah?" tanyaku dengan bibir bergetar. Aku berusaha menahan air mata yang berlomba-lomba akan keluar dari sarangnya. "Ya, jangan lupa datang ya," jawabnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Sama siapa?" "Sama salah satu santriwati di sana. Anak rantau," jawab Kang Hakim lagi sambil tersenyum. "Pasti dia cantik ya, kan?" tanyaku dengan suara bergetar. Gemuruh di dalam dada membuatku seakan dunia sebentar lagi akan runtuh. Cantik? Kayak bidadari? Dia itu selalu menutup diri dari pandangan laki-laki. Dia juga tidak pernah berpakaian ketat atau memperlihatkan rambutnya kepada yang bukan muridnya. Jawab Kang Hakim kembali memuji wanita itu. Mendengar jawaban dari Kang Hakim membuatku sangat minder. Aku merasa menjadi wanita yang paling rendah karena tidak pernah menutup aurat. Tapi bukankah dulu Kang Hakim sangat menyukai rambutku? Jadi bukan salahku jika tidak memakai jilbab. Tapi, Kang, apakah tidak ada perasaan apa-apa Akang padaku? Tanyaku sambil menangis. Luruh sudah air mata yang dari tadi aku tahan. Pertahananku runtuh ketika hatiku patah. "Maksudnya?" tanyanya bingung. "Bukankah selama ini Akang memberi perhatian padaku karena Akang cinta dan sayang?" Tanyaku lagi meminta pertanggungjawaban atas luka di hatiku kini. "Kamu jangan salah paham. Selama ini Akang memang baik pada semua orang. Bukan cuma kamu," jawabnya dengan mimik wajah tegang. Mungkin dia tidak menyangka pertanyaan itu akan keluar dari mulutku. Apalagi saat ini aku sedang menangisi nasibku yang amat malang. Tapi selama ini Akang selalu perhatian padaku. Akang selalu membelaku ketika anak-anak lain mengejek dan menghina. Raungku dengan tangisan pilu. "Bukan begitu. Kebaikan yang selama ini Akang berikan hanya sebatas kasihan. Tidak lebih, Akang juga menganggap kamu sebagai adik. Tidak lebih," jawabnya yang semakin membuat hatiku hancur.
Jangan tinggalkan aku, Kang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku berjanji akan menutup aurat juga seperti wanita itu. Aku juga sudah menunggu Akang dengan sangat lama. Tangisku pecah, pertahananku runtuh. Dia sudah tidak peduli, malah beranjak pergi meninggalkan aku kembali dalam sepi. Dia pergi tanpa pamit atau permohonan maaf. Rasa cinta yang dulu tumbuh besar, kini berubah menjadi benci. Aku mengepalkan tangan dengan kuat, berjanji akan membuat wanita itu menderita. Dan kamu, Akang, akan selamanya menjadi milikku, hanya milikku. Ketika istri berhenti peduli, part ke-58. Pov ibu mertua. Dia pergi tanpa pamit atau permohonan maaf. Rasa cinta yang dulu tumbuh besar, kini berubah menjadi benci. Aku mengepalkan tangan dengan kuat, berjanji akan membuat wanita itu menderita. Dan kamu, Akang, akan selamanya menjadi milikku, hanya milikku. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Kang Hakim. Apalagi saat ini dia akan segera menjadi milik wanita lain. Jujur aku tidak rela, tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika Kang Hakim akan pergi meninggalkan aku sendirian. Tidak pernah ada dalam bayangan jika Kang Hakim menolak perasaanku. Menolak semua cinta dan kasih sayang yang selama ini aku curahkan padanya. Aku bahkan tidak tahu sekarang sudah jam berapa. Yang aku tahu ini pasti sudah tengah malam. Perutku dari tadi terasa perih. Aku sudah sangat lapar. Tapi selera makan menguap entah kemana. Aku bahkan tidak memperdulikan jendela kamar yang terbuka dari tadi sore. Biarlah angin malam menerbangkan rasa rinduku pada Kang Hakim. Agar dia tahu jika rasa rindu ini sudah aku tahan semenjak lama. Rasa cinta yang aku pupuk di dalam hati dan raga, kini tumbuh subur hingga sulit aku matikan. Entah bagaimana caranya aku bangkit dari keterpurukan. Aku belum pernah merasakan patah hati sedalam ini. Tidak pernah sesakit ini. Aku sedang tidak baik-baik saja, Ibu. Aku sendiri dalam kedinginan malam yang pekat. Kesenangan cinta ini hanya berlangsung sebentar. Tapi rasa sakit cinta berlangsung seumur hidup. Lengkaplah sudah sepi ini mengurung sediriku. Terkulai dikunyah nelangsa yang berapi-api. Tentang rindu kusam. Tentang cinta yang terbuang. Entah jam berapa aku tertidur semalam. Aku tidak ingat, yang jelas aku tidur dalam keadaan menangis. Tangis yang sampai saat ini masih membuat dadaku bergemuruh hebat. Rasa sesak itu tidak akan hilang sebelum Kang Hakim memutuskan hubungannya dengan wanita itu. Aku bangkit dari tempat tidur yang terbuat dari bambu. Berjalan menuju kaca besar yang sudah retak. Melihat bayanganku sendiri pada kaca yang sudah berlumut. Lihatlah dirimu, siapa kamu sehingga dia harus meninggalkan wanita itu. Cantik, kayak bidadari. Dia itu selalu menutup diri dari pandangan laki-laki. Dia juga tidak pernah berpakaian ketat atau memperlihatkan rambutnya kepada yang bukan muridnya. Suara Kang Hakim yang memuji wanita itu kembali terngiang di telingaku. Aku memegang dada, memukulnya dengan pelan. Sakit, hati ini rasanya patah dan hancur. Kembali air mata ini mengalir deras di pipi tirusku. Nacha! Nacha! Kamu siapa? Kenapa harus berharap lebih pada laki-laki yang bahkan tidak mencintai kamu? Aku berteriak pada bayanganku. Rasa perih menjalar di kedua tanganku. Cairan berwarna merah keluar dari kulit yang sobek akibat terkena goresan kaca yang pecah. Lihatlah, bahkan bayanganmu sendiri saja muak melihatmu. Menjauhlah, walaupun rasa sakit ini tidak akan hilang. Tapi menjauh menjadi salah satu cara agar kamu cepat melupakannya. Aku terus berbicara pada diri sendiri. Berusaha menguatkan hati agar tidak terlalu rapuh dan sakit. Perlahan aku berjalan menuju kamar mandi. Aku membasuh tangan yang terluka, kemudian membasuh muka dengan sembarang. Rasanya aku ingin mati saja saat ini. Tidak ada alasan apapun untukku masih hidup di dunia ini. Air mataku kembali berlinang di pipi. Aku sakit. Hatiku hancur. Dengan langkah gontai, aku tinggalkan kamar mandi. Melangkah menuju dapur,
Kemudian melihat ada bahan apa saja yang bisa aku olah untuk aku makan. Hanya ada singkong, beras sudah habis dari 2 hari yang lalu. Aku baru bisa membeli beras ketika sudah gajian dari Pak Lurah. Sedangkan hari ini saja aku tidak masuk kerja. Bagaimana bisa aku mengambil uang padanya nanti? Aku merebus singkong yang sudah aku kupas. Kemudian menambahkan garam agar rasanya tidak hambar. Seperti hatiku. Kemudian menunggunya matang sambil menangis di samping api yang menyala. Ibu, aku rindu. Lirihku sendiri dengan tangis yang belum juga reda. Aku sampai sesenggukan karena tidak tahu caranya berhenti menangis. Aku jarang sekali menangis, karena jika sudah menangis, maka aku akan susah sekali untuk diam. Biasanya akan ada Kang Hakim yang selalu menghiburku. Tapi sekarang, dia malah jadi sebab utama kenapa aku menangis. Tidak ada yang bisa aku lakukan hari ini. Aku tidak selera melakukan aktivitas apapun. Yang bisa aku lakukan hanyalah tidur dan menangis. Kenapa begitu malangnya nasibku? Dulu ketika aku kecil, ayah pergi untuk merantau dan tidak pernah kembali. Setelah itu, ibu sakit-sakitan dan meninggalkan aku sendiri. Tidak ada harta yang bisa aku gunakan untuk bertahan hidup. Aku harus bertahan hidup sendiri. Dan sekarang Kang Hakim kembali meninggalkan aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika tetap masih di sini, aku tidak akan kuat melihat Kang Hakim bermesraan dengan wanita itu. Apalagi jika sampai melihat Kang Hakim bersanding dengan wanita lain di pelaminan. Tidak terasa waktu kembali malam. Aku masih saja betah tidur. Tapi melihat gelang yang terletak di atas meja membuatku bangkit. Dengan cepat tanganku meraih gelang itu. Ini adalah gelang yang aku beli untuk Kang Hakim. Ketika dulu dia menghilang tanpa kabar, aku sempat membelikan dia gelang yang sama denganku. Aku segera meraih jaket dan berjalan keluar rumah. Walaupun sudah malam, aku akan tetap pergi ke rumah Kang Hakim. Malam ini mungkin di rumah Kang Hakim banyak orang. Karena seminggu lagi akan diadakan resepsi. Ada di sini memang begitu, rumah yang akan mengadakan resepsi akan ramai semenjak seminggu sebelum acara. Apalagi keluarga Kang Hakim adalah keluarga terpandang. Pasti akan banyak orang yang datang mencari simpati. Aku mengambil senter putih yang berada di dalam lemari. Kemudian kembali berjalan keluar. Sebenarnya aku takut jika harus berpergian sendirian malam-malam begini. Apalagi rumahku sangat jauh dari pemukiman warga. Rumahku dekat dengan danau tempat biasa aku bermain dengan Kang Hakim. Tapi aku harus bertemu dengan Kang Hakim. Mungkin ini adalah terakhir kali aku bertemu dengannya. Jika bukan malam begini, akan sangat susah bertamu ke rumahnya. Apalagi ibunya Kang Hakim tidak menyukaiku. Jika malam begini mungkin aku akan dengan mudah bisa menyelinap. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang samping kanan dan kirinya masih penuh dengan tumbuhan sawit punya Pak Lurah. Nyaliku sedikit ciut saat mendengar suara binatang malam. Tapi demi bertemu dengan Kang Hakim, aku harus bisa bertahan. Setelah berjalan beberapa menit, aku sampai di depan rumah Kang Hakim. Ternyata memang benar dugaanku. Rumahnya sudah ramai dengan beberapa tetangga dan sanak saudara. Aku menelan ludah yang terasa kering. Bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam? Setelah berdiam diri beberapa menit, aku memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah besar itu. Pasti Kang Hakim ada di luar bersama beberapa kerabatnya. Benar saja, setelah berdiri di antara pagar yang terbuka, terlihat Kang Hakim sedang tertawa bersama teman-temannya yang aku tebak dari pesantren. Karena mereka semua berpeci dan memakai celana kain hitam. Aku tidak lagi berjalan, hanya berdiri kaku di ambang gerbang. Begitu bahagia senyuman yang manis Kang Hakim. Apakah sebegitu mudahnya dia berpaling hati? Padahal selama ini akulah tempatnya mencurahkan keluh kesah. Dari tawanya aku tahu jika Kang Hakim sangat bahagia dengan pernikahan ini. Dia begitu bersemangat mengobrol dengan teman-temannya. Apa dia tidak tahu jika aku di rumah hampir mati karena menangis? Apa dia tidak sadar jika telah membuat hatiku terluka dan berdarah? Hei, ngapain kamu di sini? Tiba-tiba terdengar suara ibunya Kang Hakim yang berteriak ke arahku. Karena suaranya yang keras,
membuat semua orang menoleh ke arahku. Membuatku semakin salah tingkah dan malu. Dengan cepat aku menundukkan pandangan ke bawah. Rencananya aku akan segera pulang. Aku tidak mau mempermalukan diriku sendiri di depan mereka semua. Tapi cekalan tangan ibunya Kang Hakim sangat kuat, hingga membuatku terpaksa berdiri di situ. "Ngapain kamu kesini? Mau cegah anak saya biar jangan nikah?" Teriak ibunya Kang Hakim yang semakin membuat wajahku memerah karena menahan malu. Kenapa ibunya Kang Hakim berkata seperti itu? Apakah Kang Hakim cerita sama ibunya tentang perasaanku? Saya mau ngucapin selamat aja kok, Bu. Jawabku pelan dengan menahan malu. Kulirik sekilas ke arah Kang Hakim. Tapi dia sama sekali tidak berjalan ke sini untuk membelaku. Dia malah duduk di sana dengan teman-temannya yang lain. "Gak perlu. Kamu gak usah datang-datang ke sini lagi. Gak pantas tahu enggak?" Bentak ibunya Kang Hakim lagi yang membuat mataku panas. "Ini siapa sih? Kok kamu bentak-bentak gini?" Entah siapa yang datang, tapi aku bersyukur karena ada orang yang membelaku. Ini wanita murahan yang tidak tahu malu. Dari dulu dia selalu ngejar-ngejar Hakim. Gak malu apa? Wanita yang tebar pesona pada laki-laki. Jadi wanita itu harus ada harga dirinya. Hina ibunya Kang Hakim lagi yang semakin membuatku malu. Sudah-sudah, malu kalau dilihat sama tamu lain. "Nak, kamu pulang saja ya. Terima kasih sudah mau datang untuk mengucapkan selamat." Wanita yang tadi membelaku memegang pundakku. Aku mengangguk setuju, kemudian melihat sekali lagi ke arah Kang Hakim. Tapi dia sama sekali tidak datang untuk sekedar membelaku dari cemooh ibunya. Dengan langkah gontai aku pulang menuju rumah. Tangis kemarin belum juga reda, sekarang ditambah lagi dengan luka yang lain. Ini sungguh sakit, lebih sakit dari luka kemarin. Aku terus berjalan pulang dengan cahaya senter yang mulai padam. Mungkin baterainya habis. Lengkap sudah penderitaanku. Dalam gelap malam aku berjalan pulang ke rumah. Krak! Terdengar bunyi dari balik semak-semak pohon sawit. Seperti bunyi ranting yang dipijak oleh orang. Hatiku bergemuruh hebat, kakiku terasa kaku. Itu pasti suara langkah kaki orang yang mengikutiku pulang. Takut terjadi apa-apa, aku segera berlari membelah pekatnya malam. Langkahku semakin kencang saat tahu jika orang yang mengikuti tadi juga berlari mengejar. Nafasku rasanya hampir habis, perutku sangat sakit. Brak! Seseorang merebahkan tubuhku di atas rumput yang basah. Nafasnya sama ngos-ngosan denganku. Aku melawan sekuat tenaga. Tapi tenagaku sudah pasti kalah dengan laki-laki yang sekarang berhasil menindihku. Plak! Plak! Dia menampar berkali-kali ketika aku berusaha berteriak. Dia merobek baju dan berusaha menjamah tubuhku. Kepalaku sangat pusing akibat tamparan yang sangat keras barusan. Hingga rasa perih menjalar di sekujur tubuhku ketika ada benda yang masuk ke dalam area sensitifku. Rasanya aku sudah tidak tahan untuk bertahan hidup. Hingga aku pingsan dan tidak sadarkan diri. Gelap. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-59. POV ibu mertua. Air hujan menyadarkan aku yang terbaring lemah di antara rumput ilalang yang panjang. Entah di mana kini aku berada dan apa yang sebenarnya terjadi. Aku memegang kepala yang terasa sangat berat. Mataku terasa sangat berat untuk terbuka. Apa aku sakit? Aku berusaha mengingat-ingat semuanya. Mengingat apa yang sebenarnya terjadi padaku. Yang aku ingat semalam aku keluar malam untuk menemui Kang Hakim. Tapi sewaktu pulang, aku segera bangkit, menyadari jika semalam ada orang yang mengikutiku dan... Suara teriakanku melengking tinggi. Beberapa kali aku terisak saat menyadari jika aku telanjang bulat. Tanpa benang yang membalut tubuhku. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa malang sekali nasibku? Aku berusaha mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana aku sekarang. Ternyata aku ada di belakang rumahku sendiri. Dengan cepat aku bangkit dan berusaha berlari agar tidak ada satu orang pun yang melihat keadaanku seperti ini.
Walaupun terasa perih yang tak terpatri di daerah kewanita aku, tetap saja harus aku tahan agar tidak seorang pun mengetahui jika aku sudah tidak lagi suci. Perih ini tidak seberapa dengan perih di dalam sini. Hatiku sudah hancur, bukan hanya hati, tapi harga diri dan kehormatan sudah terenggut oleh pekatnya malam. Siapa laki-laki itu? Aku segera mandi, menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Tidak pernah menyangka jika nasibku hari ini lebih buruk dari kemarin. Andai saja aku tidak keluar tadi malam. Andai saja Kang Hakim membelaku di depan ibunya. Pastinya aku tidak akan mengalami hal buruk ini. Andai saja Kang Hakim tidak meninggalkan aku, pasti kehormatan ini masih ada. Jahat sekali kamu, Kang. Aku meraung meratapi nasibnya yang sangat kelam ini. Pada siapa aku harus mengadu? Andai saja ibu masih ada, pasti nasibku tidak seburuk ini. Tangan ini mengepal dengan kuat, akan kubalas semua ini. Lihat saja, Kang. Kamu juga akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua orang yang kamu cintai. Bagaimana kehilangan hal yang berharga dalam hidupmu. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi keluar. Aku hanya keluar saat bekerja di kebun sawit Pak Lurah, atau saat aku ingin berbelanja ke warung. Aku lebih menutup diri dari semua orang. Bahkan ada yang menyebutku gila atau wanita stres karena ditinggal kawin oleh Kang Hakim. Aku sama sekali tidak peduli dengan semua perkataan mereka. Yang aku lakukan sekarang adalah bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa menggugurkan kandungan haram ini. Anak haram dalam perutku ini tidak boleh lahir ke dunia ini dengan selamat. Aku sangat membencinya, berkali-kali aku memakan nanas muda. Tapi sama sekali tidak membuat kandungan ini hilang. Aku sangat frustasi dengan perut yang semakin hari semakin besar. Ketika aku pergi ke warung, pernah sekali aku melihat Kang Hakim bersama istrinya sedang membeli beberapa barang. Ternyata istrinya juga sedang hamil. Hanya saja bedanya dia hamil dengan Kang Hakim. Sedangkan aku, entah anak siapa yang aku kandung. Memasuki kehamilanku yang ke-7 bulan, aku mengalami sakit yang luar biasa di bagian bawah perut. Apakah bayi ini akan lahir? Atau aku akan mati malam ini? Dengan susah payah aku menahan rasa sakit ini. Sampai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Aku segera bersembunyi di balik pintu kamar. Rasa trauma diperkosa membuatku lebih was-was jika ada yang bertamu di malam hari. Cu, buka pintunya! Suara teriakan dari luar membuatku semakin takut. Hanya saja sepertinya aku tahu itu suara siapa. Cu, kemana kamu? Teriakan itu kembali terdengar. Aku segera beranjak, melihat tamu itu dari balik jendela. Tidak lupa aku mengambil sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Siapa tahu memang tamu itu mau mencelakaiku. Dengan tangan gemetar aku membuka tirai jendela. Ternyata yang datang memang seorang laki-laki. Tapi aku tidak tahu dia siapa, hanya saja dia memakai jaket dan juga topi. Tapi aku juga melihat satu mobil mewah terparkir di depan rumahku. Siapa dia? Orang kampung sini tidak ada yang memiliki mobil. Hanya Pak Lurah dan keluarga Kang Hakim yang memiliki mobil. Apa itu Kang Hakim? Cu, ini ayah. Buka pintunya. Dek, jantungku berpacu dengan cepat. Apakah itu benar-benar ayah? Orang yang sudah meninggalkan aku dan ibu. Tapi kenapa setelah sekian lama dia baru kembali ke sini? Aku segera membuka pintu, melihat apakah laki-laki itu ayah atau bukan. Klek, seorang laki-laki dewasa berdiri di depanku. Tapi aku sama sekali tidak mengenali wajahnya. Apakah benar ini ayah? Jubaidah anakku. Lirih laki-laki itu seraya memelukku, tapi refleks aku langsung mendorong tubuh besarnya dan mundur beberapa langkah ke belakang. Kamu siapa? Tanyaku dengan menunjuknya dengan pisau. Dia terlihat kaget saat melihat kondisiku. Mungkin jika dia tidak menyangka jika aku bisa senekat ini. Ju, ini ayah. Kamu tidak kenal lagi. Kalau kamu tidak percaya, lihatlah ini. Dia
Dia berusaha meyakinkan aku dengan menunjukkan bekas luka di bagian lengannya. Luka besar akibat dulu terkena parang akibat menyelamatkan aku dari pohon pinus yang tumbang. Ini luka yang dulu, waktu ayah berusaha mendorong tubuhmu dari rubuhnya pohon pinus. Kamu ingat kan? Tanyanya dengan tatapan nanar. Aku mengangguk dan segera memeluk ayah dengan erat. Tangisku pecah saat mengingat apakah ini pertolongan Tuhan. Doaku dikabulkan. Ju, kamu sudah menikah? Mana suamimu? Tanya ayah saat menyadari jika aku sedang hamil. Aku menunduk dalam, kemudian kembali menangis karena mengingat jika kehormatanku dirampas oleh laki-laki bajingan yang tidak bertanggung jawab. Ju, kenapa? Kemana suamimu? Tanya ayah lagi sambil memegang kedua pundakku. Aku belum menikah, ayah. Jawabku terguguk. Wajah ayah yang tadinya sumringah, sekarang berubah menjadi marah. Apa maksud kamu, Ju? Tanya ayah yang menyadari jika aku hamil di luar nikah. Aku diperkosa ayah. Aku sudah tidak suci lagi. Raungku hingga membuat tubuh ayah tegang. Tapi dengan cepat dia kembali memelukku. Sekarang bersiaplah. Ikut ayah. Kemana? Tanyaku dengan bibir bergetar. Ke kota, ayah akan merawat dan menebus semuanya kesalahan ayah sama kamu. Aku tidak mau dia, ayah. Aku tidak menginginkan anak itu. Tolakku ketika ayah menyuruhku menyusui bayi laki-laki yang baru saja aku lahirkan. Tapi, Ju, dia kelaparan, kasihan. Dia tidak salah apa-apa. Yang salah itu ayah dari anak ini. Bujuk ayah lagi. Anak itu terus saja menangis hingga membuat hatiku teriris. Kejadian malam itu bagaikan menyelimuti hatiku, hingga rasa benci itu semakin kuat saat bayi itu menangis. Tidak, buang saja, ayah. Buang! Teriakku menolak menyusui bayi merah itu. Aku bahkan tidak sudi untuk memberikan nama pada bayi merah itu. Ju, tolong. Ayah mohon, susui dia. Setidaknya sampai umurnya 3 bulan, ayah mohon. Jangan sampai kamu menyesal seperti ayah. Pinta ayah lagi seraya memohon. Bayi itu terus saja menangis, membuat hatiku semakin pilu. Setelah dibujuk lagi, akhirnya aku mengambil bayi itu. Kemudian menyusuinya, dia terlihat sangat kelaparan. Semoga nasibmu tidak sejelek ibu, Nak. Kamu benar tidak mau memberinya nama? Tanya ayah ketika aku terlena dengan bayi di dalam dekapanku. Tidak, aku tidak mempunyai nama yang bagus untuknya. Jawabku lirih. Tidak terasa air mata ini kembali mengalir di pipi. Baiklah, jika begitu, ayah akan memberinya nama Putra Maladewa. Dia akan menjadi laki-laki yang kuat dan hebat. Ucap ayah yang membuatku tersenyum kecut. Semenjak ikut ayah ke kota, hidupku sudah berubah. Tidak lagi menahan lapar dengan memakan ubi rebus. Di sini ternyata ayah sudah menikah dengan wanita lain. Hanya saja wanita itu tidak bisa hamil. Jadi mereka tidak mempunyai anak. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil anakku. Mereka berjanji akan membesarkannya dengan baik. Kudengar kabar, Kang Hakim juga sudah pindah ke daerah ini. Jauh memang dari tempatku dan ayah. Hanya saja dia tidak lagi tinggal di desa. Dia tinggal di rumah warisan orang tuanya. Istrinya juga akan melahirkan, dan aku akan membuatnya kehilangan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, kan? Tidak ada laki-laki lain yang bisa membuatku jatuh cinta. Aku akan merebut kamu kembali dari wanita itu. Wanita yang membuatku kehilanganmu. Dan aku juga akan beri perhitungan pada ibumu yang sombong itu. Tidak sia-sia aku ikut ayah ke sini. Karena dengan mudah aku bisa mendapatkan uang untuk memuluskan rencanaku. Semoga anakku di sini bisa bahagia dan lepas dari hinaan orang-orang. Ayah benar, dia akan menjadi laki-laki hebat dan kuat. Dia akan berkuasa seperti dewa. Suatu saat ibu akan kembali. Nak,
Aku memakaikan kalung dengan leontin bentuk dewa. Berharap dia menggunakannya sepanjang umurnya. Kita akan bersama suatu saat. Ketika istri berhenti peduli, Paga 60. Peovenia. Keluar kalian dari rumahku! Teriak ibu sambil menangis. Entah mengapa, dari tadi dia hanya menangis dan merutuki nasibnya yang sial. Ibu kadang menangis, kadang tertawa. Aku hanya takut jika ibu menjadi gila dan Lela akan menuduh kami sebagai penyebabnya. Karena saat ini hanya aku dan Mas Arman yang berada di sini. Ayo kita pulang, Mas. Aku mengambil tas yang berada di atas sofa, kemudian memakainya kasar. Aku kembali melihat ibu yang masih menangis dan duduk di lantai. Bahkan sekarang rambutnya sudah berantakan karena dari tadi dia sibuk menarik-narik rambutnya sendiri. Mas, kamu mau pulang atau tinggal di sini? Tanyaku kesal pada Mas Arman yang masih berdiri terpaku melihat ke arah ibu. Aku tahu mungkin rasa kasihan masih ada pada Mas Arman. Hanya saja aku tidak akan membiarkan rasa kasihannya itu malah dimanfaatkan oleh ibu untuk kembali menguasai Mas Arman. Terserah jika ada yang bilang aku jahat, aku memang bukan orang baik. Tapi aku hanya berusaha untuk menyelamatkan rumah tanggaku yang terkena fitnah ibu. Jika aku tidak bisa memaafkan Mas Arman, maka dari dulu kami sudah bercerai. Tapi aku masih mengingat jika harus memberikan Mas Arman kesempatan kedua. Apalagi dia juga selama ini terkena tipu daya ibu dan Lela. Semoga saja perjuanganku tidak sia-sia. Aku pulang. Ya udah yuk. Bu, kami pamit ya. Jawab Mas Arman seraya berpamitan pada ibu. Tapi sama sekali tidak ada jawaban yang keluar dari mulut ibu. Dia hanya menangis terseduh kemudian kembali tertawa. Aku bergidik ngeri membayangkan jika ibu benar-benar gila. Pasti akan sangat merepotkan Lela jika ibu bersikap demikian. Mas Arman mengikuti langkahku dari belakang dengan tergesa, karena langkahku semakin cepat hingga membuatnya harus mengejar. Aku sungguh sudah muak dengan jalan hidup ibu yang harus melibatkan kami. Apalagi tadi ibu juga sampai menamparku. Apa dia tidak ingat siapa yang memberinya uang agar bisa menyewa rumah? Apa dia tidak sadar jika bukan aku yang memberinya uang, siapa lagi? Mas Arman saja tidak mempunyai uang untuk diberikan pada ibu dan Lela. Brak! Aku menutup pintu mobil dengan kasar. Tidak peduli Mas Arman terkejut karena suara pintu mobil yang aku tutup kasar. Dia melirik sedikit ke arahku, kemudian memakai sabuk pengaman. Walaupun sudah di dalam mobil, samar aku masih bisa mendengar suara tangisan ibu. Entah apa yang dia tangisi. Padahal selama ini jarang sekali dia menangis. Watak ibu sangat keras, tidak pernah sekalipun aku lihat ibu murung atau bersedih. Apalagi dulu Mas Arman pernah cerita, waktu ayah mertua meninggal saja ibu tidak menangis. Sejatinya manusia pasti akan menangis jika orang terkasihnya meninggal. Kamu lapar? Tanya Mas Arman ketika kami sedang di jalan pulang. Perutku memang sudah perih, karena tadi siang juga aku cuma makan sedikit. Ya, kita makan dulu ya. Jawabku yang hanya dibalas anggukan oleh Mas Arman. Kemudian ketika sampai di daerah perkotaan, dia memarkirkan mobil di halaman toko yang sudah tertutup. Di depan sana ada orang jualan nasi uduk. Aku segera turun dari mobil, kemudian berjalan langsung ke sana. Nih, tungguin! Teriak Mas Arman dari belakang. Terpaksa kuhentikan langkah ini. Kemudian melihat ke belakang, Mas Arman datang dan menggandeng tanganku mesra. Kemudian kami berjalan ke arah warung nasi uduk. Mau menu apa, sayang? Tanya Mas Arman ketika kami sudah duduk. Aku bebek goreng aja, Mas. Jangan lupa bilang kalau terasinya yang banyak. Jawabku pada Mas Arman. Kemudian dia berlalu pergi untuk memesan makanan. Warung nasi uduk ini sebenarnya tidak terlalu luas, karena hanya dibuka saat toko yang lain tutup. Otomatis hanya sebesar bagian parkir. Tetapi tempatnya selalu penuh, bahkan jika kita mau membelinya. Harus rela antri, karena memang makanan di sini sangat enak.
Untung saja ketika kami sampai kemari, ada meja yang kosong. Di sini disediakan bangku kayu panjang. Jadi semua orang bisa duduk bersama. Kulihat Mas Arman sedang memesan makanan dan minuman. Aku mengambil ponsel dan melihat perkembangan tulisanku di beberapa platform. Ternyata banyak sekali komentar dari beberapa pembaca yang memintaku untuk meneruskan cerita yang pernah aku tulis. Sebenarnya bukan aku tidak mau melanjutkan, hanya saja beberapa masalah yang menghampiri membuat moodku hancur. Apalagi jika harus bekerja dan bertemu Pak Putra. Iya nih, Kek. Ini aku lagi istirahat sebentar. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat aku kenali. Entah mengapa perasaanku jadi tidak enak, seperti akan terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan. Aku menoleh ke sumber suara yang duduk tepat di sebelahku. Mataku terbelalak melihat Pak Putra sedang duduk sambil menelpon. Entah siapa yang dia telepon, tapi kenapa harus duduk di sini? Memang si bangkunya panjang, tapi tetap saja aku risih. Aku segera memegang wajah dengan tangan kiri. Tanganku sudah tidak konsentrasi membalas semua komentar pembaca setiaku. Sayang, kamu kenapa? Tanya Mas Arman ketika sampai di tempat duduk. Gak ada apa-apa kok, Mas. Aku cuma kayak kangen Dava aja. Jawabku terbata. Sengaja aku mengecilkan volume suara agar Pak Putra tidak melihatku. Pesanan kamu lagi digoreng. Aku juga pesan beberapa bungkus untuk Umi dan Abi. Jelas Mas Arman seraya mengambil tisu yang disediakan di atas meja. Kemudian mengelap sedikit air yang di atas meja. Mas, saya minta tisunya ya. Pinta Pak Putra pada Mas Arman. Akhirnya dia menyadari jika sekarang duduk bersebelahan denganku. Aku hanya berusaha tersenyum ramah agar tidak dibilang bawahan durhaka. Pak, sapaku sambil sedikit menundukkan kepala. Oh hai, Nea, kamu makan di sini juga? Tanya Pak Putra sok ramah. Aku hanya mencebikkan mulut saat mendengar suara ramahnya barusan. Sok baik. Iya, Pak. Jawabku singkat, agar tidak ada lagi pembahasan yang lebih lanjut. Kamu kenal, Nei? Tanya Mas Arman padaku. Matanya awas mengawasi Pak Putra. Iya, Mas. Jadi dia itu kepala staf di kantorku kerja. Jawabku menjelaskan. Mas Arman hanya menganggukkan kepalanya. Saya suaminya, Nea. Mas Arman menjulurkan tangannya ke arah Pak Putra, memperkenalkan diri kemudian tersenyum ramah. Oh, Anda suaminya? Tanya Pak Putra dengan wajah heran. Iya, saya suaminya. Mas Arman kembali mengulang kata-katanya tadi, menjelaskan jika dia memang suamiku. Saya pikirnya masih gadis, belum menikah. Terka Pak Putra yang membuat mataku melotot. Bukankah aku sudah mengisi biodataku, dan di sana memang tertulis jika aku sudah menikah? Maksudnya? Tanya Mas Arman lagi seakan ingin memastikan jika dia salah dengar. Iya, saya pikir Nia single. Ternyata sudah nikah. Jawab Pak Putra lagi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia hanya cengengesan lalu langsung duduk di tempatnya tadi. Mas Arman mulai menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan. Aku hanya mengerutkan kening tidak mengerti apa yang harus aku jelaskan. Apakah Mas Arman cemburu? Apa di biodata kamu gak nulis sudah menikah dan punya anak? Tanya Mas Arman acuh saat kami sedang menikmati nasi uduk. Sudah kuduga pertanyaan itu akan muncul. Ada, Mas? Dia aja yang gak baca. Nyebelin memang itu orang. Jawabku ketus. Hilang sudah selera makanku. Ini dia gara-gara Pak Putra. Terus kenapa dia masih bilang seperti itu? Tanya Mas Arman lagi seakan belum puas dengan jawaban yang aku berikan. Ya nggak tahu. Kalau masih penasaran, tanya orangnya saja langsung. Jawabku lagi. Mas Arman kembali melirik ke arah Pak Putra, tapi kali ini dia melihatnya dengan tatapan tidak suka.
Aslinya orang mana, Mas? Tanya Pak Putra lagi. Untuk apa coba dia tanya-tanya begitu? Sungguh memang tidak jelas. Saya asli Kampung Munara. Dekat kok dari sini. Jawab Mas Arman sok ramah. Padahal dari tadi dia marah tidak jelas gara-gara itu lagi. Oh, saya baru, Mas di sini. Makanya belum terlalu tahu wilayah sini. Sahut Pak Putra lagi. Mereka terus saja berbincang. Aku sama sekali tidak mendengarnya. Karena aku sibuk memakan bebek goreng kesukaan. Mas Arman dan Pak Putra terlihat sedikit lebih akrab saat sedang merokok bersama. Sampai akhirnya kami pamit pulang dan Pak Putra juga pergi entah kemana. Atasan kamu itu kasihan ya? Ucap Mas Arman saat kami sedang dalam perjalanan pulang. Kasihan kenapa, Mas? Tanyaku heran. Tadi katanya gak suka, sekarang malah kasihan. Dasar. Iya, tadi pas kami lagi ngobrol, dia cerita kalau dia lagi nyari keberadaan ibu kandungnya. Aku hanya diam mendengar cerita Mas Arman tentang Pak Putra. Tapi kenapa Pak Putra malah ceritanya pas Mas Arman? Padahal mereka baru saja mengenal, apa ada maksud lain? Atau memang Pak Putra orangnya terbuka saat duduk sesama laki-laki? Kok dia ceritanya sama kamu sih? Kalian kan baru kenal. Aneh. Tanyaku pada Mas Arman yang sedang fokus menyetir. Ya, soalnya ibunya itu dulu juga tinggal di Kampung Munara. Makanya dia cerita sekaligus nanya apa Mas kenal sama ibunya. Pas Mas mau tanya namanya siapa, kamu udah teriak-teriak manggil. Pas lihat wajah kamu udah merah kayak tomat, Mas langsung pamit aja ke dia. Takutnya nanti malah kamu ngambek lagi. Jelas Mas Arman yang membuatku ingin tertawa. Ketika istri berhenti peduli,